Segala puji bagi Allah, salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, insyaallah kita akan masuk pembahasan bab yang kedua tentang taubat. Bab taubat. Hadisnya dari Abu Nujaib Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan anna imra'atan min Juhainah, bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah atau dari daerah Juhainah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla min az-zina, sedang dia dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Faqalat, maka wanita itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya, aku telah terjatuh dalam dosa, maka tegakkanlah had untukku, dosa besar, yaitu dosa perzinahan. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil wali wanita tersebut. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sabdanya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita tersebut. Fa idza wada'at fa'tini, apabila ia telah melahirkan anak yang dikandungnya, maka datang bawalah dia kepadaku. Fa'ala, perintah Rasul pun dikerjakan. Fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, kemudian Rasul memerintahkan agar mengikat pakaian wanita tersebut. Thumma amara biha farujimat, kemudian perintah itu dilaksanakan, lantas ditegakkanlah had, yaitu dirajam. Thumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi SAW pun mensolati wanita tersebut. Faqala lahu Umar, lantas Umar bin Khattab pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat, apakah engkau akan mensolati wanita ini wahai Rasulullah sementara dia telah berzina? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, laqad taba taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum, sungguh wanita itu telah bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau sekiranya taubat wanita itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, niscaya cukup satu taubat wanita itu untuk 70 orang penduduk Madinah. Wa hal wajadta afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla, apakah engkau wahai Umar mendapatkan hal yang lebih baik daripada wanita tersebut yang dia telah bersungguh-sungguh berkorban untuk dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia harus dihukum sampai mati. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis 1696. Hadis ini adalah hadis yang sahih
yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Mari kita perhatikan kisah yang dicampaikan oleh Abu Nujaid Imran ibn al-Husayn al-Khuzai ini. Bagaimana wanita yang berzina ini dengan kesungguhannya dan kejujurannya dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, dosa yang dilakukan adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar tidak Allah berikan ampunan kecuali dengan satu cara, yaitu bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Beda halnya dengan dosa kecil. Dosa kecil, apabila seseorang melakukan amalan soleh dan kebajikan, maka dosa kecil itu akan terkikis, akan terhapuskan dengan syarat dia tidak melakukan dosa besar. Dia jauhi dan tinggalkan dosa besar. Berarti yang ditempuh oleh wanita ini adalah jalan yang benar. Ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa ini bukan dosa main-main, dosa yang harus ditegakkan kepadanya had hingga menghilangkan nyawa. Dan biasanya hal ini berat, susah, sulit untuk dilakukan. Kadang-kadang orang ingin bertobat dari dosa besar. Sebagai contoh misalnya terkait dengan harta, dia ingin bertobat kepada Allah. Misalnya jatuh kepada perbuatan atau pekerjaan yang terkait padanya riba, dia ingin bertobat. Caranya dia harus tinggalkan. Bisa? Berat. Bagaimana? Kalau diminta nyawanya, dia hanya diminta meninggalkan harta saja berat, apalagi memberikan nyawanya, tentu lebih berat. Oleh karena itu di endingnya, ketika Rasul ingin menyolatinya, Umar mempertanyakan perbuatan Rasul, sehingga Rasul pun memberikan kabar kepada Umar, taubat wanita ini satu orang. Kalau dibagikan kepada penduduk Madinah, penduduk Madinah ketika itu adalah para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka orang yang hidup, melihat, bertemu, sejaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi SAW. Itu pengertian sahabat. Berarti mereka para sahabat. Para sahabat saja, kalau mereka 70 orang, dengan satu taubat wanita ini dibagikan 70 orang cukup. Berarti luar biasa taubat wanita ini. Sungguh besar pahala ketika dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini faedah yang pertama, mulianya seseorang bertobat kepada Allah. Tapi ingat, taubat dengan jujur. Karena ada orang yang taubat dia nggak jujur. Taubat dia nggak jujur. Sebagian orang taubat karena ada janji yang lebih baik dalam urusan dunia, dalam urusan pekerjaan. Ya kan? Kenapa kamu meninggalkan pekerjaan yang notabene di sana ada yang haram? Ya, karena di sana sudah ada gantinya. Kalau belum ada gantinya, dia nggak mau tinggalin. Berat dia meninggalkannya. Oleh karena itu, terkadang seseorang terbelenggu dengan dosanya sendiri. Terbelenggu dengan dosanya sendiri, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang haram karena dia telah terbelenggu dengan maksiatnya. Ini yang pertama, jemaah. Kemudian sikap yang baik yang muncul dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak langsung menegakkan had, tetapi Nabi memanggil walinya, memanggil wali orang tersebut. Dalam riwayat lain di cross check itu orang, apakah betul dia hamil karena perzinahan atau tidak, di cross check.
Ternyata dia betul hamil karena berzina. Kemudian dicek lagi, apakah dia waras atau dia gila? Kemudian ternyata dicek dia waras. Kemudian dicek kembali, ya, apakah dia dalam keadaan sadar atau tidak, terpaksa atau tidak. Ternyata dia tidak terpaksa. Memang betul-betul dia ingin berserah diri kepada Allah dan Rasulnya untuk bertaubat. Kemudian Nabi SAW tidak langsung memberikan hukuman, tetapi Nabi SAW memberikan kesempatan untuk walinya menjaga, karena ada nyawa di dalam perut itu. Ada nyawa di dalam perut itu. Sehingga Nabi SAW perintahkan ahsin ilaiha. Ingat jemaah, seburuk apapun orang yang berbuat dosa, dia butuh bimbingan. Contoh, ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dalam majelisnya tiba-tiba orang itu berkata, ya Rasulullah, i'dan li zina. Ya Rasulullah, aku mau izin sama kamu untuk zina. Antum bayangkan kalau ada orang datang ke masjid, kemudian dia ngomong, Ustaz, mohon maaf Ustaz, apa? Saya mau izin, bolehkah saya berzina malam ini? Kira-kira antum apakan di orang? Kan? Umar bin Khattab mendengar ucapan orang itu marah. Dan sahabat-sahabat yang ada di majelis itu ketika itu mencelanya. Rasulullah SAW panggil dia, sini, mendekat. Sampai betul-betul mendekat kepada Rasulullah SAW. Rasul bertanya, bagaimana menurutmu kalau perbuatan itu dilakukan kepada ibumu? Ya nggak mau. Kepada kakakmu yang perempuan nggak mau. Kepada adik perempuanmu nggak mau. Kepada bibimu nggak mau. Demikian orang lain. Nggak akan juga mau perbuatan itu dilakukan kepada adik wanitanya, kakak wanitanya, kepada ibunya, kepada bibinya. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Nabi buka telapak tangan, kemudian Nabi tempelkan di dadanya. Sambil Nabi mengatakan dan berdoa, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkan hati ini orang. Bersihkan hati orang ini. Kemudian ampuni dosa orang ini. Jaga kemaluan orang ini. Apa kata orang itu? Ketika setelah mendengar dari doa Nabi SAW, maka orang itu berkata, demi Allah, tidak ada amalan yang aku paling senangi sebelum bertemu dengan Rasulullah kecuali berzina. Tidak ada amalan yang paling aku benci setelah mendapat doa dari Rasulullah dibandingkan berzina. Sejak itu dia sangat benci dengan perzinahan. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan pentingnya seorang anak, pentingnya seorang teman, pentingnya seseorang terhadap orang yang memberikan perhatian terhadap agamanya. Ketika dia tidak diperhatikan urusan agamanya, dia jatuh dalam dosa, dicaci, dimaki, jatuh dalam dosa, malah dijatuhkan, maka berarti saudaranya membantu syaitan menjatuhkan dia dalam dosa. Kata Nabi SAW, wala takun aunan lisyaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi penolong bagi syaitan untuk menjerumuskan saudaramu semakin jatuh dalam dosa. Kalau dia jatuh dalam dosa, ingatkan. Jatuh dalam dosa, ingatkan. Sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap yang dilakukan Nabi SAW. Nabi perintahkan sampai dia hamil. Sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Rata-rata
orang dalam usia kandungan itu 9 bulan 10 hari. Ini usia standar di masa itu. Kalau masa sekarang bisa sesar, bisa lebih cepat. Ya. Tapi ternyata dalam usia kandungan itu kadang-kadang bisa 10 bulan. Kadang-kadang bisa 10 bulan. Kira-kira waktu itu waktu yang panjang atau yang singkat? Waktu yang panjang. Hal ini membuktikan akan jujurnya orang ini dalam bertobat. Waktu yang panjang yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya untuk berpikir membuat dia tetap teguh dan tegar sehingga dia kembali kepada Nabi dalam keadaan dia telah melahirkan. Karena di dalam riwayat lain wanita tersebut Al-Ghamidiyah, dia bawa anak bayinya. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, ini bayi yang dulu aku pernah katakan aku hamil karena zina. Kemudian Nabi SAW katakan kepada orang itu, coba bawa pulang. Suruh dia sampai menyapih anaknya. Usia sapihan berapa tahun? 2 tahun. Saking jujurnya dia dalam bertaubat kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, datang lagi dia membuktikan akan anak itu telah disapih, diletakkan raghib, roti kecil di tangan anaknya, sambil berkata, ya Rasulullah, ini adalah anak yang dulu engkau perintahkan untuk menyapihnya. Sekarang sudah kusapih dia. Tegakkan had untukku. Berat jemaah. Ini taubat yang susah dilakukan oleh manusia. Manusia biasanya waktu imannya naik, di saat itu dia mau taubat. Kan gitu ya. Coba diulur sedikit. Sekitar 3 jam, 10 jam, 1 hari, 20 hari, 1 bulan, 2 bulan. Kira-kira berubah gak niatnya? Berubah. Tapi dia tetap konsisten di atas taubatnya kepada Rasulullah SAW, sehingga dia datang dalam keadaan mengakui akan dosa dan dia ingin ditegakkan had di hadapan Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW pun melakukannya. Ingat jemaah, yang melakukan adalah pimpinan kaum muslimin, bukan kita, tapi pemimpin kaum muslimin atau siapapun yang didelegasikan, diwakilkan oleh pemimpin. Bukan setiap orang boleh menegakkan had, tapi harus dengan izin dari pemimpin yang telah memberikan rekomendasi atau delegasi. Demikian, karena di masa itu Rasulullah SAW adalah pemimpin kaum muslimin, sehingga tidak dilakukan oleh setiap individu manusia yang nantinya akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan. Bahkan terjadi permusuhan dan dendam dan lain sebagainya. Fa'amara biha Rasulullah SAW fashuddat 'alaiha thiyabuha. Lihat bagaimana seorang wanita ini kalau berzina, kira-kira tersingkap enggak auratnya? Orang yang berzina tersingkap enggak auratnya? Pasti tersingkap. Pasti tersingkap. Begitu dia taubat, Rasul suruh kepada orang yang ingin merajamnya, jaga kainnya. Kata para ulama, diikat setiap ujung kain pakaiannya, agar tatkala dia dirajam, mungkin dia kesakitan sehingga nanti khawatir tersingkap auratnya, maka ditutup rapat-rapat sampai benar-benar terikat dan tidak tersingkap aurat wanita tersebut. Bayangkan ya, ini wanita-wanita di masa dahulu. Mereka menutup dirinya, menjaga dirinya, menutup auratnya. Sebagian besar kaum muslimat di masa kini, mereka bangga menyingkap aurat. Mereka bangga menyingkap auratnya. Padahal itu adalah dosa besar. Dosa besar yang dengannya dia bisa disiksa di dalam neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu hendaknya wanita betul-betul menjaga
auratnya. Orang-orang yang benci dengan Islam dahulu mereka ingin merusak Islam dengan memindahkan satu agama dengan agama yang lain. Itu dahulu. Di masa sekarang mereka tidak mementingkan itu. Dahulu mereka ingin orang-orang Islam bagaimana caranya mereka jauhkan dirinya dengan Al-Quran, sehingga diberikan isu. Orang yang sibuk dengan Al-Quran biasanya kelompok teroris, kelompok sesat, dan lain sebagainya. Isu-isu tersebut disebar, dan itu sempat dikenal di negeri kita. Tapi setelahnya mereka terus mempelajari bagaimana caranya menghancurkan Islam. Maka mereka sudah mengetahuinya. Kalian gak perlu perintahkan orang Islam membuang Quran. Gak perlu kalian perintahkan orang Islam menutup Al-Quran. Gak perlu. Cukup kalian perintahkan, ajak wanita-wanita Islam keluar dari rumahnya, membuka hijabnya, tanpa kalian perintah mereka membuang Quran, menutup Quran. Dengan terbuka hijab wanita, tertutuplah Al-Quran. Antum bayangkan coba, bagaimana mereka ingin mensesatkan kaum muslimin. Sekarang antum perhatikan, semakin banyak wanita yang terbuka auratnya, semakin jauh penduduk setempat tersebut dari Al-Quran. Semakin banyak wanita yang menjaga auratnya, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, maka akan semakin tumbuh orang-orang yang menumbuhkan cinta dengan Al-Quran. Itu cara mereka orang-orang orientalis untuk menghancurkan agama kita. Baik, kemudian dia dirajam. Kenapa dirajam? Orang yang berzina itu memiliki dua hukum. Yang pertama, berzina belum pernah menikah. Yang kedua, berzina sudah pernah menikah. Yang sudah pernah menikah disebut dengan muhsan. Yang belum pernah menikah disebut dengan ghairu muhsin, ghairu muhsan. Dia belum pernah menikah. Hukumnya juga berbeda. Kalau dia sudah pernah menikah, menikah yang diinginkan, dia memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita, ke liang vagina. Ya, apabila kulub lelaki sudah masuk bagaikan gayung masuk ke dalam sumur atau ember masuk ke dalam sumur, maka itu berarti dia sudah dianggap menikah muhsan. Ini dalam hukum perzinahan. Kalau di dalam hukum waris, kalau dia sudah menikah walaupun belum digauli, maka dia akan mendapatkan warisan dari pasangannya. Hanya sekedar saya terima nikahnya. Setelah itu istrinya mati. Sudah sah atau belum pernikahan? Sudah sah. Kalau sudah sah pernikahan, maka hukum waris berjalan. Bisa dipahamin? Sekarang hukum yang ini, hukum perzinahan ini, saya terima nikahnya. Sudah sah nikahnya? Sudah. Tapi dia belum menggauli istrinya. Betul? Na'udzubillah, setelah beberapa saat dia berzina. Apakah dia muhsan atau ghairu muhsan? Para ulama mengatakan dia belum dianggap muhsan. Kenapa? Karena dia belum merasakan nikmatnya pernikahan. Bisa dipahami teman-teman? Kalau dia muhsan, hukumnya dia dirajam. Dia dirajam sampai mati. Ditanam setengah badannya, kemudian dilempari batu di halayak manusia. Di halayak manusia. Kenapa hukumnya seperti itu, Ustaz? Ya, karena dia orang yang berzina menikmati yang maksiat yang dia nikmati adalah seluruh tubuh. Maka hukum yang dia rasa
haruslah seluruh tubuh sesuai dengan perbuatannya. Maka dia dilempar batu, tidak pula besar, tidak terlalu kecil, batu sedang, sehingga betul-betul terasa tersiksa. Dan rajam ini jemaah memberikan kehidupan bagi yang lainnya, memberikan kehidupan bagi yang lainnya. Tujuannya apa? Agar yang lain mengambil pelajaran dan tidak melakukan hal yang demikian. Sehingga apabila seseorang ingin melakukan yang demikian, dia terpikir hukum yang akan dia hadapi, dirajam sampai mati, bukan dipenggal. Penggal selesai cepat sekali, kan gitu ya, penggal cepat. Tapi kalau rajam lambat jemaah, rajam lambat, sehingga dia merasakan betul-betul siksa yang dia hadapi. Kedua, orang yang belum menikah, berarti dia disebut dengan ghairu muhsan. Orang yang belum menikah ketika dia berzina, maka dia akan mendapatkan dua hukuman. Hukuman yang pertama, dia dijerah. Berapa jerah? Berapa jerah? 100 jerah. Dia dicambuk 100 kali cambukan di halayak manusia. Yang kedua, diasingkan dari daerahnya menuju tempat tertentu selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Yang demikian untuk pelajaran bagi orang yang belum menikah, agar tidak terjatuh perbuatan-perbuatan yang demikian. Tapi demikian jemaah, kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati, akan ada nanti dari umatku, yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib, manusia-manusia yang menghalalkan berzina, menghalalkan zina. Ya, kita sudah sampai masa itu. Masa itu sudah sampai. Oleh karena itu di sini ada rentetan hukum. Kadang-kadang naudzubillah cuma tanda kutip, yang menghalalkan itu orang yang ditokohkan dalam agama. Contoh kasus, si fulana memiliki suami namanya Fulan. Kemudian Fulan setelah 1 tahun pernikahan, Fulan harus mencari nafkah, meninggalkan pasangannya, pergi ke negeri seberang. Selama dia di negeri seberang, di bulan pertama komunikasi masih baik, di bulan kedua juga masih baik, di bulan ketiga sudah agak renggang, di bulan keempat semakin renggang, di bulan kelima sudah tidak berkomunikasi lagi. Kemudian di bulan ke-6 tidak mengirim nafkah. Di bulan ke-7 pasangannya yang di negeri mencari pasangan yang lain. Untuk melegalkan hubungannya, dia ambil jalur menikah kampung. Siapa yang mau jadi walinya, siapa yang mau jadi saksinya, dia akan panggil orang yang ditokohkan. Kemudian diberikan surat, kemudian ditandatangani. Kemudian mereka menikah. Setelah beberapa tahun kemudian, suaminya pulang. Bertemu antara 3 insan, bukan 2 insan lagi, 3 insan. Gimana ini menyelesaikan kasusnya? Kalau kayak gini gimana mau menyelesaikan kasusnya? Mau menyelesaikan kasusnya gampang, Ustaz. Wanitanya dirajam, laki-lakinya kalau sudah menikah juga dirajam. Selesai kasusnya. Kenapa? Karena dia masih status istri orang yang berada di negeri orang. Bisa dipahamin? Belum ada ucapan talak dan belum ada perpisahan. Kenapa dia sudah meninggalkan pasangannya dengan menikah dan lain sebagainya? Dan itu bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan 100. Kasus seperti ini jemaah, mohon maaf, yang kita dengar
lebih dari ribuan. Jadi kalau kita melihat kok sering banjir di tempat kita Ustaz, kok sering gempa, kok sering longsor, kok sering, loh, itu ada sebabnya. Sebab yang pertama kita lihat dari sisi urusan alam, kauniyah. Secara alam, ketika terjadi perubahan lempengan, pergeseran dan seterusnya, dia akan memberikan efek, mungkin getaran bumi dan lain sebagainya. Dari sisi syariat, kita lihat juga ketika banyaknya dosa dan maksiat, akan Allah datangkan hukuman untuk membersihkan mereka. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi, di lautan dan di daratan, sebabnya apa? Perbuatan manusia itu sendiri. Jangan pernah menyalahkan Allah. Itu karena perbuatan kita sendiri. Ini sebagai contoh kasus. Ini hanya satu jemaah, contoh kasusnya. Dan di sana banyak kasus-kasus yang lainnya. Nah, intinya dalam perzinahan itu ada dua hal. Yang pertama zina muhsan, dan yang kedua zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan. Kemudian ucapan Umar bin Khattab kepada Rasulullah, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Apakah engkau salat untuknya wahai Rasulullah sementara dia telah berzina? Di sini ada faedah. Faedah pertama, orang yang berzina jatuh di dalam dosa besar. Betul? Dosa besar itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Sehingga Rasul mensolatinya. Kalau dia dianggap kafir atau kafirah, maka Rasul nggak akan solati. Bisa dipahamin? Pelaku dosa besar bukan orang yang keluar dari Islam. Kalau melakukan kekufuran dosa besar, iya betul, tapi beda bentuknya. Orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi, tiga hal ini mengeluarkan seseorang dari Islam, kan gitu. Tapi orang yang melakukan dosa berzina, minum khamar, membunuh, mencuri dan lain sebagainya, golongan dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hukuman dia di akhirat dikembalikan kepada Allah. Jika Allah mau memberikan maaf dan ampunan, maka demikian. Berarti nikmat dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Jika Allah ingin menyiksa, maka Allah akan siksa dia di akhirat sesuai kadar dosa dan maksiat yang dia buat. Selama masih ada keimanan di dalam dadanya, nanti setelah pembersihan, maka Allah akan selamatkan dia dari neraka, dicelupkan di dalam sungai kehidupan, kemudian dia akan hidup bagaikan pohon yang berada di pinggir aliran air. Terus dia hidup sampai segera kembali. Bisa dipahamin? Ini akidah Ahlus Sunnah. Beda akidah Khawarij. Khawarij melakukan dosa besar kafir. Di dunia kafir, di akhirat masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Bisa dipahamin? Ini beda akidah mereka dengan akidah kita. Di sini ada pelajaran akidah. Terbukti ketika Umar bertanya, "Apakah engkau mensolatinya wahai Rasulullah?" Kira-kira yang disolati muslim, muslimah atau kafir-kafirah? Muslim atau muslimah. Itu yang disolati. Kalau dia kafir nggak akan disolati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pelajaran yang tersirat di dalam hadis ini. Kemudian Umar memberikan argumen, apakah engkau mensolatinya wahai Rasulullah? Padahal dia telah berzina. Menunjukkan zina adalah perbuatan yang keji. Oleh karena itu
Allah dalam Al-Quran tidak melarang zina, tapi Allah melarang hal yang mendekati zina pun dilarang. Artinya kalau mendekati saja dilarang, berarti perzinahannya apalagi? Hal-hal yang dapat menghantarkan kepada perzinahan saja dilarang. Ya, Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Hal yang dapat mendekati zina, menghantarkannya, biasanya diawali dengan pandangan. Maka Allah datangkan ayat, qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman agar mereka tundukkan pandangan mereka. Tujuannya apa? Hah? Coba lanjutkan ayatnya. Tujuannya apa? Qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Ya, ada kaitan pandangan dengan kemaluan. Ada kaitan erat pandangan dengan kemaluan. Dzalika azka, yang demikian lebih suci bagi mereka. Artinya kalau dia tahan pandangannya, dia akan terhalang dari hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perzinahan. Ini yang pertama aja, ya. Biasanya dari pandangan atau dengan saling berucap. Sekarang ucapan itu bisa diganti dengan tulisan. Makanya kalau yang dia bukan mahram buat kita, hendaknya jangan dibuat di dalam handphone kita. Dikhawatirkan nanti dia pasang foto mungkin yang menarik, yang menawan, kemudian kita tertarik, awalnya dengan kata yang lembut, dibalas dengan kata terus, dibalas lagi, sampai naudzubillah jatuh kepada perzinahan. Jangan kalian dekati zina. Hal-hal yang dapat menghantarkan zina apa saja? Banyak sekali. Itu hanya sebagian saja yang dengannya seseorang terhantarkan dengan perzinahan. Baik, apalagi berzinanya tentu dilarang oleh Allah, diharamkan. Kata Allah wala taznu, ya, atau wala yaznun, dan dia tidak melakukan perzinahan. Banyak yang mengingatkan ini. Sudah diingatkan semua. Sedikit lagi ya. Baik. Yang sebelah situ matikan juga. Baik, sudah, kita lanjutkan. Qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasi'atuhum. Ya, ketika Umar mengatakan kepada Rasulullah, kamu apakah salati dia sementara dia berzina? Dalam hadis lain, wanita ghamidiyah ketika dia berzina, kemudian dia sudah hamil dan melahirkan anaknya, kemudian ketika dia dirajam, ketika dilempar batu oleh Khalid bin Walid. Siapa? Khalid bin Walid. Mencerat darahnya di wajahnya, kemudian dicelah wanita tersebut. Apa kata Rasulullah? La tasubbu, jangan kamu celah dia. La tasubbuha, jangan kamu celah dia. Laqad taba taubatan law qusimat ala ahli al-madinati lawasi'atuhum. Dia sungguh telah bertaubat kepada Allah. Kalau dia taubatnya dibagi dengan penduduk Madinah, cukup satu taubatnya dia. Ya, subhanallah. Artinya jemaah, manusia nggak mungkin nggak jatuh dalam dosa. Kalau dia jatuh dalam dosa, telah bertaubat, nggak boleh lagi dicela. Dia sudah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka urusan dia bainahu wa baina Allah Subhanahu wa taala, antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan agungnya perkara taubat. Agungnya perkara taubat. Ketika Nabi SAW memberikan pembelaan untuk wanita itu. Ketika Umar mengatakan, apa kamu salati dia wahai Rasulullah? Dia sudah berzina. Jawaban Nabi apa? Sungguh dia taubat. Nabi memberikan pembelaan. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah dan Rasulnya, jujur dalam taubatnya, akan mendapatkan pembelaan, pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan pembelaan kepadanya, terbukti bahwa taubat adalah amalan kebaikan. Taubat adalah amalan kebaikan.
Wa hal wajadta afdhala min an jadat bi nafsiha lillah. Pentingnya seorang berjuang, memperjuangkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang dia taubat bukan karena Allah, tapi karena pasangannya, tapi karena temannya, tapi karena pekerjaan yang lebih menjanjikannya. Karena itu, taubat itu syaratnya ada tuh 7 sebagai penutup. Apa saja syarat taubat yang 7? Tafadhol Pak Zain. Menyesal. Berjanji tidak mengulangi. Maksudnya dia tekad kuat tidak mengulangi. Gak mungkin dia gak mengulangi. Suatu saat akan tergelincir, tapi dia punya tekad untuk tidak mengulangi. Selanjutnya baru 2. Alhamdulillah ini bisa pengantar. Ini penghantar, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya ada yang nambahin. Sayap kanan, masih sayap kanan. Payang. Ikhlas karena Allah. Apabila hak orang lain, maka dia kembalikan haknya atau meminta kehalalan kepadanya. Sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Sebelum matahari terbit dari terbenamnya. Ini yang baru. Yang satu lagi. Ada 7 kan? Satu lagi. Yang benci itu, ya orang taubat dia harus benci dengan perbuatan dosa itu. Hah? Ya berhenti tadi sudah. Meninggalkan itu berhenti. Ganti bahasa saja, retorika. Ya kan? Ayo satu lagi. Satu lagi. Enggak saya tutup nih sampai iqamah nanti. Hah? Satu lagi. Saya ingatkan ya. Ya itu. Pertama dia menyesal. Ya, berjanji, bertekad kuat tidak mengulanginya. Mengembalikan hak orang lain. Ikhlas karena Allah. Kemudian dia meninggal sudah mengembalikan sudah. Pertama dia menyesal, iqla'ud dzanbi, meninggalkan dosa itu. Kemudian tekad kuat tidak mengulanginya. Kemudian dia ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Kemudian sebelum nyawa sampai kerongkongan. Kemudian sebelum terbit matahari dan terbenamnya. Satu lagi. Hak manusia dikembalikan. Betul itu? 7. Coba ulangi sama-sama. Ikhlas karena Allah. Meninggalkannya, menyesal. Tekad kuat tidak mengulanginya. Mengembalikan hak orang lain. Sebelum terbit matahari, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Ini yang betul. 7 hal. Ya. Ikhlas disebutkan dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mengembalikan hak orang lain, menyesal, tekad tidak melakukan kembali dan meninggalkan dosa itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat oleh Imam Nawawi. Sebelum terbit matahari dari tempat terbenamnya disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, Allah akan menerima taubat seorang hamba selama matahari tidak terbit dari tempat terbenamnya. Kemudian sebelum nyawa sampai kerongkongan. Disebutkan juga dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW katakan, Innallaha yaqbalu taubata ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Ini jemaah sekalian,
mungkin yang kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pertemuan yang mendatang. Billahi taufiq. Mohon maaf atas kekurangan kepada Allah Jalla wa Ala. Kami memohon ampun. Kita akhiri billahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.